Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih dengan Mbak Nisa lagi, duet saya kali ini pada sore hari ini. Di depan ini sudah ada, pokoknya sudah tahu lah. Ini apa paketan apa yang ada di depan dan siapa narasumber kita pada Hari ini ya. sore hari ini nih Mbak Nisa. Jadi kalau ngelihat, saya ngeliat kalender tadi dikasih, ini Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Oh, ini hari Perhimpunan Dokter Indonesia. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan kebetulan di Tanjung Selor. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau diingatin nih Mbak Nisa. Ada paketan di sini dan di sini juga ada sebuah Tas kucing lucu. tas kucing. Iya, tas kucing. Keburu Tas disebut. Padahal saya nggak mau nyebut tadi. Karena keburu disebut ya udah. Pada sore hari ini kita bakal ditemani dengan dokter hewan ini. Kebetulan beliau ini pemilik pet shop ya. Mungkin bisa dikenalin kali Mbak. Pet shopnya di mana? Apa nama pet shopnya? Dan nama. Iya. Oh ya, oke. Selamat sore semuanya. Nama saya Sintani Rohmatil Widyananda. Biasanya dipanggil Sintani. Ada juga yang manggil Dokter Nanda biasanya. Saya sebenarnya kalau pagi bekerja di kantor ya, gitu. Kantornya di mana nih Mbak? Kantornya kebetulan saya di UPTD Pertanian di laboratorium hewan sih kalau saya lebih ke laboratoriumnya. Kemudian kalau sore itu saya biasanya di pet shop sampai malam. Ya jaga toko, kemudian juga kalau ada pasien yang mau periksa-periksa kayak gitu. Ini berarti kayak mirip narasumber kita sebelumnya. Iya, kalau ada Dokter Ayu, kalau ada pasien juga. Ya. Entrepreneurship. Nah, apa yang mau diingatin nih Mbak Nisa? Ini ada 2 paketan. Kalau mau diingatin nanti kita ada giveaway, tapi nanti giveaway ya. syaratnya di akhir video aja. Oh, di akhir video Jadi ya. biar Jadi nonton terus gitu sampai di podcast selesai. ini. Nanti akan ada giveaway nih dari Dokter Nanda. Saya manggil Dokter Nanda aja nih. Ini salah satu dokternya ya, bukan salah satu-satunya dokternya Marco nih, saya nih. Yang oren. Oke, Mbak Nisa, dimulai dari ladies first nih. Iya. Mbak Nisa dulu yang mau ngulik-ngulik nih ke Dokter Nanda nih, mau diulik apa nih seputar kucing nih? Seputar kucing. Tapi sebelumnya saya mau mengenal dulu orangnya, kan orang baru juga saya belum tahu juga ya, boleh. Mbak Nandanya. Apa sih yang menjadi tertarik buat jadi dokter hewan gitu pertama? Pertama apa ya? Sebenarnya kalau saya masuk kuliah jurusan kedokteran hewan itu bukan karena keinginan ya awalnya ya. Kalau orang tua dulu awalnya pengen dokter umum lah kayak gitu ya. Orang tua pada umumnya gitu. Nah kebetulan karena saya kemarin itu lolos di SNPTN undangan yang lihat nilai rapot itu. Iya. Nah saya nyari peluang tuh gitu. Jadi mulai dari sebelum masuk kuliah tuh kira-kira mana ya peluangnya lebih besar gitu. Ternyata ada nih kampus baru buka Fakultas Kedokteran Hewan. Lihat nilai kemudian saya mencukupi. Nah masuklah di situ. Ya alhamdulillah diterima. Di Universitas Brawijaya di Malang. Brawijaya. Iya. Dampit, kalau kopi itu Dampit Malang. Ya, Dampit Malang. Tapi emang suka kucing? B aja sih dulu. B aja, B. Iya, tapi karena Belum sudah A. ya, sudah mempelajari gitu kan di perkuliahan, jadi ya lama-lama tertarik juga gitu. Ternyata menarik juga ya dunia perhewanan ini gitu. Khususnya kucing gitu kali ya. Iya, khususnya kucing. Selain itu berwirausaha juga, buka pet shop gitu di Duku. Iya, betul. Jalan Duku. Iya, Jalan Duku. Nah itu mula-mula kan belum memang udah selesai kuliah atau pada saat kuliah itu sudah mikir nih Mau berwirausaha. bahwa bakal buka pet shop nih, karena makin lama nih kan kucing nih kan ya hewan yang biasa lah kita temukan, hanya ya nanti akan kita bicara spesifik dari ras-ras kucing itu tadi gitu kan. Tapi waktu kuliah tuh sempat terpikir nggak gitu, sudah ada terbetik nggak? Sebenarnya enggak sih, kalau waktu kuliah dulu malah pengennya masuk perusahaan.
Oh, gitu. Karena kan kalau Perusahaan kucing. nggak, ya produsen makanannya lah kayak gitu. Di gizinya lah gitu. Ya di gizinya, di nutrisinya kayak gitu kan. Nah kemudian karena di Jawa udah ngelamar ke perusahaan tuh nggak keterima tuh. Jadi ya udah belum rezeki. Jadi udahlah balik lagi aja ke Tanjung Selor. Terus ya lihat-lihat peluang. Awalnya kita dari grooming sebenarnya Mas gitu. Mandiin dulu ya. mandiin Grooming. kucing Jadi dulu. buat teman-teman, jadi bukan mengajarin tapi grooming itu takutnya nanti ada penonton yang baru mau belajar atau baru mau nyoba-nyoba cuman lihat kucing. Grooming itu memandikan ya? Iya, Saya juga nih memandikan. sambil belajar nih karena dulu sejak ada kucing istilah perkucingan itu mau ndak mau belajar grooming apa. Saya bilang mau mandiin, oh grooming, saya bingung gitu. Ya, istilahnya grooming. Gitu. Grooming itu paketannya apa aja tuh? Paketannya apa aja tuh? Kalau grooming itu kita ada grooming kering sama grooming basah ya biasanya istilahnya tuh. Kalau grooming kering itu kita mulai dari bersihin kuku, potong kuku, kemudian bulu-bulu di sekitar paw itu kan biasanya ada yang panjang-panjang tuh. Kalau untuk kucing-kucing ras bulu panjang ya, itu dicukur, kemudian bersihin telinga, bersihin mata, bersihin hidung kayak gitu. Kalau artikel yang saya baca itu kenapa dipotong bulu-bulu yang panjang di sekitar telapak itu supaya nggak kepleset. Ya nggak kepleset, bener-bener. Jalan gitu. Iya. Kan kucing sering lari. Apalagi untuk kucing ras panjang, bulu panjang. Oh gitu. Jadi sebenarnya belum terbetik nih nanti setelah pulang. Nah itu tahun berapa tuh? Mulai buka pet shopnya itu? Kalau buka pet shop itu mulai tahun 2020. Berarti baru aja. 2020 rasanya. Lagi pas-pasnya Lagi pas masih pas pandemi, bener. COVID, Iya. dan orang di situ booming-boomingnya cupang, booming-booming Ya, kucang, betul. betul. kucing dan bunga gitu kan ada tiga yang betul. lagi booming gitu. Jadi disitulah orang mengisi kekosongan karena nggak bisa kemana-mana dan mungkin Jadi memelihara hewan gitu. hewan. Iya, betul. Nah, untuk di Tanjung Selor tentu melihat membuka pet shop itu tentu melihat peluang kan, peluang-peluang potensi-potensi peluang yang bisa menghasilkan cuan nih gitu. Iya. Nah itu maksudnya Dokter Nanda itu memulai dari mana? Apa karena cuma ngelihat-ngelihat aja atau hanya melihara kayak saya kan dari coba-coba ngelihat. Walaupun dulunya suka kucing kampung tapi lama kelamaan kesini kayaknya menarik deh pelihara kucing gitu. Kalau pelihara kucing sih saya mulai dari kuliah ya. Mulai dari kuliah tuh udah pelihara kucing apapun sih, mulai dari kucing kampung, kucing ras itu juga saya udah pelihara. Udah mulai gitu. Nah pas di sini pernah juga coba pelihara juga, terus coba-coba mandiin sendiri juga gitu. Ya dari mulut ke mulut aja sih sebenarnya grooming, terus habis itu mengumpulkan sedikit-sedikit modal nih buat ini nyetok pakan kayak gitu. Ya akhirnya berlanjut sampai sekarang buka pet shop itu. Tapi selain kucing bisa nggak? Anjing kayak gitu? Kalau anjing sementara masih belum gitu. Karena kalau anjing kan biasanya butuh tenaga lebih ya kayak gitu. Terus juga dari perawatannya, dari pakannya tuh juga beda sih sama kucing gitu. Oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya mengenai perawatan kucing nih sama perawatan anjing tuh bisa disamain nggak? Kalau dari tahap-tahap perawatannya sebenarnya sama aja sih, grooming kering, grooming basah kayak gitu. Cuman kan biasanya kita caranya tuh beda tingkah laku ya mereka itu. Kalau anjing kan biasanya lebih penurut, tapi anjing itu kan dia ada ras kecil, ada ras besar kayak gitu. Jadi biasanya memang butuh tenaga yang ekstra lah, mungkin tenaga laki-laki biasanya kita butuh. Kalau kucing kan ya ukurannya segitu-gitu aja gitu. Dan juga kalau kucing itu biasanya dia lebih lincah ya. Lebih kalau sama air dia lebih stres kalau kucing itu, tapi kalau sama anjing dia nggak terlalu stres sama ini gitu. Bahkan kalau anjing diajakin renang pun kan bisa gitu. Kalau kucing baru ngedengar kalau udah biasa mandi ketiga, saya kan pernah tuh Marco itu saya mandiin yang kedua, yang ketiga dia sudah peka banget gitu, sensitif. Dengar keran itu udah nggak mau dia. Kayak trauma kabur, gitu ya dia. Buka pintu baru belum kamar mandi, baru pintu belakang mau dibawa ke kamar mandi lagi ada pintunya juga, dia udah tahu bahwa ini bakal sengsara lagi nih gitu. Sampai sekarang Bang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Marco. Jadi Marco sekarang itu diadop sama Mbak Nisa. Kebetulan suka kucing dan
akhirnya betah lah dia di situ. Lebih bebas dia. Kalau sama saya dulu dia nggak bisa main-main keluar. Oh gitu. Ya, jadi stres gitu. Ya itu bahaya sih kalau dia stres. Jadi bulunya mulai gampang rontok gitu. Dia juga mulai malas makan gitu. Oh iya. Mungkin dia karena dia jantan, mungkin dia nyari yang betina kali yang mengadop gitu. Yang perempuan. Oh enggak juga sih. Jadi Bang kemarin tuh si Marco tuh kayak sempat kesepian, terus kan saya larang keluar juga. Jadi saya malam-malam itu kalau bukan malam, jam 10-an malam pulang dari jalan tuh saya bawa dia jalan. Tapi di rantai gini kan sambil jalan kemana sambil dikejarin. Terus nanti 1 jam habis itu masuk lagi. Kayak gitu perlahan kan. Terus habis itu dia udah lama-lama kelamaan ngerti jalan pulang sendiri. Sempat hilang kan? Sempat hilang. Mana tapi balik lagi dia makan, terus nanti pergi lagi kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai terbiasa. Rugi lah dia lepas dari Mbak Nisa gitu kan. Pokoknya nyesal pasti dia si Marco kalau pisah tuh. Dia pisah sama saya tuh sebenarnya awalnya mungkin menyesal juga gitu. Kita nggak tahu bahasa hewan gimana kan, tapi perasaannya kayaknya nyesal karena dimanja banget gitu kan, makanannya apa vitaminnya kan dokter Nada kan sendiri tahu nih kalau saya belanja di situ kan. Dia kebetulan ketemu Mbak Nisa mungkin lebih sejahtera kali gitu. Sekarang dia jadi jagoan banget, jadi jagoan di situ tuh. Ya kan ngirim video-video itu kan dia mulai tingkat kestresannya tuh berkurang. Udah nggak terlalu rontok dia. Nah, yang mau saya tanya ke dokter Nanda nih mumpung ingat. Hewan itu ternyata kucing itu bisa stres gitu. Bisa nggak dijelasin penyebabnya, terus treatmentnya apa kalau dia stres nih? Tergantung dia stresnya karena apa dulu ya. Macam-macam. Kalau kucing stres itu biasanya dari lingkungan dulu lah. Kalau dari lingkungan itu dia nggak nyaman sama lingkungannya. Ini khusus kucing ras Persia ya? Kucing apapun. Sama tingkat stresnya sama kayak gitu. Secara umum lah. Secara umum. Jadi kalau dari lingkungannya dia kurang nyaman bagi dia bisa stres. Kalau bentuk stres pun juga sebenarnya nggak melulu soal bulu rontok ya. Kadang juga dia jadi nggak mau makan atau dia tiba-tiba jadi mencret gitu misalnya. Itu juga salah satu bentuk stres. Kalau misalnya dia sakit bisa juga dia stres kayak gitu. Atau kita memperlakukan dia kasar gitu misalnya, itu juga dia bisa stres. Dia maunya mungkin lebih bebas tapi kita kurung di ruangan yang betul. Apalagi kalau dia lagi masa birahi ya. Kalau misalnya dia mau kawin tuh, kalau misalnya kita sebagai owner itu mau mengawinkan, kawinkan aja gitu, carikan aja jodohnya. Tapi kalau memang misalnya nggak mau dikawinkan, kalau kita advice-nya di steril aja. Nah, gitu. steril nih apa dia nih? Ya, di steril tuh gimana? Kalau di steril itu kita kayak KB lah gitu ya. Nah, kayak KB gitu. Jadi kita kalau jantan kita hilangkan, kita angkat testisnya. Jadi sumber dia punya hormon kawin kayak gitu ya, bahasa-bahasanya ya. Nah, kalau betina kita angkat ovarium sama rahimnya kayak gitu. Jadi permanen dia. Jadi udah steril, dia udah nggak punya hasrat lagi buat misalnya kawin. Buat bercinta lah gitu. Iya. Tapi bener nggak kalau misalnya sudah disterilkan itu kucing tuh jadi nampak lebih gede gitu nah dia. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia nggak stres gitu. Jadi kalau kucing birahi itu kan kalau birahi itu kan misalnya di puncak birahi nih, terus kita kurung, dia kan sering tuh kayak misalnya nyanyi kucing jantan ya. Kucing jantan tuh kan kayak ngeong-ngeong lebih keras, ngelihat ke jendela, berusaha untuk kabur. Terus kalau sudah kabur tuh biasanya sampai 3 bulan hilang, kan ada ya kejadian kayak gitu. Nah itu apa ya? Kalau misalnya kita hilangkan dia punya hormon untuk kawin, ya dia akan dia nggak mikir itu lagi. Jadi yang ada di pikirannya dia ya hanya makan, tidur, terus main-main, manja-manja sama ownernya kayak gitu. Kalau sama kucing lain pun juga ada yang lebih friendly, ada juga yang jadi lebih agresif, tergantung dari insting kucingnya lagi sih biasanya gitu. Jadi itu buat teman-teman bahwa yang udah tahu mungkin ya udah tahu gitu, tapi bagi yang pemula itu ataupun orang awam yang belum mengetahui gerak-gerik kucing ataupun belum mempelajari karakteristik kucing. Jadi kucing itu rontok bukan karena persoalan makanan. Ya, tidak melulu soal makan. Tidak melulu soal makanan dan tidak melulu soal birahi. Ya, betul. Birahi ini bukan kita bahasa porno gitu ya. Tapi dalam dunia perkucingan itu birahi itu udah biasa gitu disebutkan bahwa dia pingin ada naluri untuk kawin tapi betinanya nggak ada atau penyebab salah satunya karena dia terkurung juga, nggak bisa cari anunya lah, nggak gitu, bisa pasangan menyalurkan hasratnya seperti itu. Tapi tuh kalau misalnya kita ngesteril kucing tuh kayak rasanya kasihan. Masa iya kita nggak
berperikut kucingan gitu. Perikucingan. Ya konsekuensinya kalau emang tidak mau disteril harus dikawinkan. Gitu aja sih, pilihannya kan cuma 2 ya. Soalnya kalau nggak dikawinkan dia stres. Kalau stres dia sakit, kalau sakit ya berobat Dia lagi. nggak normal gitu. Ya salah satu bulu rontok. Terus kalau jantan kan betina juga mungkin ya dokter pipis sembarang gitu, rajin pipis di mana-mana tak hambur-hambur. Ya kalau jantan sih lebih seringnya kayak gitu. Kenapa ya kalau misalnya kucing yang lebih tua tuh sudah setiap jalan dia masih nandain tempat dia berjalan kayak gitu kencing. Kalau itu bukan berarti dia birahi, berarti dia birahi sih. Itu biasanya dia juga nandain wilayah. Gitu. Teritori. Karena teritori kucing itu salah satu hewan teritori yang dia setiap dia jauh dia memberikan aroma-aroma apa yang bisa dia tandai gitu ya. Nandain oh ini wilayah saya gitu. Nanti kalau ada kucing lain datang tuh jadi kucing lain tahu gitu. Oh ini udah ada kucing di sini kayak gitu. Terus yang kedua juga kalau dia nggak mencium aroma yang sudah dia tandain, dia tuh udah kadang kalau Marco dulu gitu, Mbak Nisa, kalau dia udah jauh keluar dari areanya dia waktu itu saya sering bawa main juga, dia udah bingung. Ya. Balik lagi dia nyium-nyium tempat dia Tadi yang dia tandain. menjejakkan kaki tadi gitu. Iya begitu gitu. Nah ini yang mau saya tanya lagi. Ini kita masih seputaran dasar-dasar kucing. Nah kucing ini ternyata kalau nggak salah butuh rumput ya. Ya betul. Jadi ternyata salah satu faktor yang dia butuhkan kucing itu rumput. Untuk apa itu Bu Dokter? Nah kalau rumput itu serat ya. Kandungannya yang memang yang dibutuhkan itu serat kayak gitu. Jadi biasanya kucing itu kan sering jilatin tubuhnya. Bulu-bulu itu ada yang keikut gitu, kemakan di saluran pencernaan dan itu nggak bisa dicerna kayak gitu, nggak bisa hancur lah kayak gitu. Itu harus dikeluarkan. Bisa dikeluarkan lewat depan, bisa lewat belakang. Nah kayak gitu biasanya kucing-kucing kalau misalnya dia sudah perut nggak enak nih gitu, udah terlalu banyak lah. Kita istilahnya hairball ya kayak gitu. Terlalu banyak nih rasanya hairball, dia akan udah instingnya dia akan nyari serat kayak gitu, nyari rumput. Kemudian dimakan nanti dimuntahin bersamaan sama hairballnya kayak gitu. Karena saya menemukan Marco waktu itu pas lagi panik betul. Keluar saya bukain bentar, keluar dia makanin rumput, nyium-nyium rumput, tiba-tiba masuk lagi, saya bawa masuk karena sudah saya kasih main setengah jam, tiba-tiba muntah. Ya begitu. Ternyata yang keluar itu rumput. Ya gitu. betul. Oh ternyata ini, dan saya buka lagi di mana di internet ternyata. Bahkan pet shop itu beberapa pet shop itu jual rumput buatan gitu. Iya betul. Jadi bisa ditanam sendiri di rumah. Yang kita tanam di rumah gitu. Jadi lebih bersih gitu ya. Iya jadi lebih bersih. Terus kalau makan rumput di luar itu takutnya habis diracun gitu kan, keracunan nanti jadinya. Ternyata hampir sama dengan ayam sih dia. Kalau ayam kan butuh kerikil, batu, pasir untuk memudahkan proses pencernaannya dia gitu. Ya. Ternyata kalau di kucing sendiri dia butuh rumput. Iya betul, butuh serat dia. Terus Mbak ini mau tanya, kalau misalnya kucing yang makan nasi itu gimana ya? Nah kalau nasi itu dia kandungannya karbohidrat. Nah kalau kucing itu sebenarnya dia karnivora sejati. Artinya 90-95% kandungan yang dia makan itu haruslah daging. Kayak gitu, atau protein hewani lah kita bilang kayak gitu. Nah bagaimana kalau misalnya dia dikasih karbohidrat, kelebihan gula, dia jadinya diabetes gitu. Jadi di kucing pun juga ada diabetes kayak gitu. Dan itu nggak mencukupi dong sama ini kebutuhan hariannya dia, kebutuhan nutrisinya dia. Ya jadinya pertumbuhannya terhambat kayak gitu. Adanya dia jadi diabetes, bisa juga dia jadi obesitas. Jadi sebenarnya nasi itu tidak baik ya buat kucing kayak gitu. Cuman tapi nggak bisa, maksudnya bisa nggak nyebabin diare juga dari kucing itu? Bisa jadi kalau dia punya alergi, maksudnya pencernaannya lebih sensitif gitu ya, dia bisa jadi akan diare kayak gitu. Nah bicara tentang diare ini, kalau nggak salah kemarin Dokter Nanda juga ngasih tahu saya kalau mau transisi dari makanan itu nggak bisa langsung ya ternyata. Ya betul. Dia harus bertahap. Ya nggak bisa mendadak. Nggak bisa langsung kita ganti merek apa langsung ke sini, walaupun semahal apapun, sebagus apapun produk itu, dia pasti akan gampang mencret. Gitu. Jadi emang harus bertahap. Kalau di cat food kayak gini, di kemasan-kemasan gini tuh biasanya ini kayak gini nih, dia selalu ada warningnya kayak gitu. Kalau mau ganti jangan tiba-tiba. Ada petunjuk. Ada petunjuknya. Semua rata-rata semua cat food itu kemasannya sekarang ada kayak seperti itu. Yeah. Gitu. Jadi
harus 3/4 dulu, 1/4-nya dikasih makanan baru nanti perlahan-lahan dikurangin makanan lamanya gitu. Jadi dia terbiasa. Kalau yang saya lihat itu kan dari 70-30. Nah, itu juga boleh. Dari 50-50, 70-30 nanti perlahan-perlahan akhirnya ya makanan baru. Kita nggak bisa langsung gonta-ganti, apalagi kucing-kucing yang ras ya gitu ya. Iya, apalagi kucing ras. Kan? Betul sekali. Apa sih yang membedakan kucing ras sama kucing kampung yang kita lihat ini kan? Mereka tuh kayak lebih kebal tuh kucing kampung daripada kucing ras gitu nah. Padahal kan sama aja kucing gitu. Iya, jadi setiap ras itu kan dia punya karakteristiknya masing-masing ya. Kalau kucing kampung tuh kita bilang DSH ya, domestic short hair, karena dia memang terbiasa hidup di alam liar. Dia punya insting yang lebih tinggi daripada kucing-kucing ras yang biasanya dipelihara di rumah gitu. Jadi insting berburunya lebih tinggi kayak gitu, dan dia juga lebih mudah terpapar agen-agen penyakit kalau kucing-kucing DSH itu, kucing-kucing domestik kayak gitu. Bedanya kalau kucing domestik itu mungkin kita lihat dia makan sembarangan ya kayak gitu. Nah itu kan dia jarang ada kucing-kucing domestik yang ideal gitu berat badannya, yang pertumbuhannya bagus gitu. Nah membedakannya di situ. Kalau kucing ras itu karena dia di indoor, pelihara di rumah, dia jadi bisa terkontrol nutrisinya. Jadi berat badannya ideal. Cuman itu tadi kekurangannya, dia insting berburunya dia lebih kurang daripada kucing-kucing ini. Lebih manja. Dan karena dia lebih manja, dia mungkin juga kurang exercise kayak gitu. Jadi dia juga bisa rentan penyakit kayak gitu. Jadi lebih, kalau dibilang lebih kebal kucing kampung sebenarnya enggak juga sih, tapi bisa jadi kayak gitu. Alam udah membentuk dia seperti itu. Iya, betul. Nah, termasuk ya kalau soal makanan tadi, termasuk kita di sini karena kopi ya, Dokter Nanda harus minum kopi dulu. Oh iya, betul ini boleh diminum. Supaya instingnya terus ngobrolnya lebih semangat lagi. Oh iya, ini saya minum ya. Saya sampai lupa ingatin. Nah, itu ternyata Mbak Nisa bahwa dari pertukaran transisi makanan ataupun ini itu nggak bisa langsung. Kayak kemarin kan tiba-tiba langsung sempat diare pasti diare dia. Kalau umpamanya kita langsung mengganti total, jadi dia harus perlahan. Termasuk juga mungkin nanti kita tanyakan ini, Dokter Nanda mungkin bisa ngejawab nanti. Kalau yang makanan basah gitu, itu sama apa enggak gitu? Sama dengan dry foodnya? Dengan dry foodnya tadi. Oh, dengan dry food. Ya. Oke. Kalau perbedaannya satu basah satu kering, karena yang satunya mengandung lebih banyak air, yang satunya tidak mengandung banyak air kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kasih kucing kita dengan dry food, harus sedia air yang banyak kayak gitu. Jangan sampai dia dehidrasi. Pantas si Marco gitu. Dulu kalau dia sering makanan yang kering, itu saya kasih air, begitu pulang loh, pikir tadi memang karakternya kucing, kalau kucing ras itu minumnya banyak ya. Tapi suatu hari saya kasihkan, sampai karena nggak sempat beli yang waktu itu tuh Dokter Nanda tutup ya, tutup, saya belikan ikan sarden aja gitu, ikan kaleng ya. Tapi lahap juga dia makan, senang juga karena amis kan ya. Jadi dari baunya makan, juga lebih tajam dan lebih senang dia ya, sebenarnya daripada yang beli ini. Nah tapi saya coba. Ya kalau bilang Mbak Nisa tadi diare ya, memang awal-awalnya dia diare, saya sempat kaget loh. Saya sempat buka lagi ternyata transisi makanan gitu. Tapi itu berapa lama ya masanya kayak diare gitu tuh? Enggak sih, dia kalau udah menyesuaikan udah normal kembali. Jadi kalau kayak kemarin Mbak Nisa bilang kok dia kalau ganti diare, ya memang biasa gitu. Marco udah saya pelajarin, ternyata memang seperti kalau transisi makanan dia itu pasti ini gitu. Nah, cuman waktu itu karena jenuh dan saya nyari makanan basah juga nggak ada, jadi saya coba pakai ikan kaleng, ternyata bisa. Tapi memang gitu sempat diare awal-awalnya, tapi besoknya lagi udah enggak lagi. Jadi saya selingin lah gitu, karena karakter instingnya kucing ini kan memang salah satunya kalau diingatin sama suaminya kemarin Mbak Nanda bahwa diselingin bang, jangan makanan yang kering terus. Kalau bisa ada yang basah, vitamin, terus ikan, ayam, supaya insting hewannya itu nggak hilang gitu kan. Iya betul. Saya kasihkanlah selang-seling gitu supaya nggak jenuh, karena waktu itu saya kasih kok kayak bosan gitu. Saya kasih makanan yang normalnya itu, tapi begitu pulang kok banyak masih sisanya gitu, karena malas makan atau apa. Saya coba lah pakai kuning telur ya salah satunya. Kuning telur boleh. Kuning telur.
makan aja dia gitu. Oh mungkin jenuh gitu. Dia dengan makanan yang kering terus kan. Iya, jadi diselingi memang sih supaya dia nggak bosan. Cuman nggak boleh terlalu banyak sih kalau wet food itu, apalagi kalau kucing-kucing senior yang sudah tua gitu ya. Kalau misalnya terlalu sering makan wet food, itu dia bisa membentuk karang gigi gitu. Nah, kalau udah karang gigi itu susah, jadi bikin bau mulut kayak gitu. Terus juga nanti giginya rusak kayak gitu kan. Nah, jadi emang dry food lah. Ya. Selang-seling lah ya. Ya, selang-seling. Tapi gini, Mbak, kucing tuh emang benar bisa kentut juga. Kucing, iya bisa. Jadi kucing saya tuh yang kucing kampung juga kan, dia di rumah masih kecil. Setiap naik dekat saya pasti dia ngeluarin kampas dari anusnya, itu maksudnya kentut dia kayak gitu tuh. Itu pas digendong gitu? Iya kadang gitu juga. Iya. Itu kenapa itu? Emang masuk angin ke dia atau gimana? Kayaknya makanannya tuh ada yang berbeda dengan Mar. Dibedakan. Sama. Ya. Kalau dari bahasanya masuk angin ya, tapi itu sebenarnya kalau kentut ya karena kelebihan gas sih di dalam lambungnya atau di ususnya kayak gitu. Normal ya itu ya? Normal, sama lah kayak kita juga gitu. Normal. Minum dulu ya. Oke. Nah itu jadi itu normal bagi kucing peliharaan atau kucing kesayangan. Nah ini Dokter Nanda ini kan di Jalan Duku ya? Ya betul. Di Jalan Duku. Nah itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Biasanya sih kita tutup itu pas maghrib lah ya, jam-jam setengah 6. Nanti buka lagi jam 7 kayak gitu. Sampai jam 9 kah? Jam 8? Sampai jam 9 kayaknya. Bukanya sampai jam 10 malam sekarang. Kalau dulu emang sampai jam 9 sih biasanya gitu. Oke. Nah satu lagi yang hampir saya lupa tentang, karena tadi membahas tentang proses pencernaannya kucing. Ternyata obat cacing kucing ini juga harus rutin ya. Oh iya betul. Itu salah satunya, karena terkadang malas makan ataupun dia gelisah, itu ternyata penyebabnya salah satunya itu tadi cacingan gitu kan. Ya. Kalau cacingan kadang lemes, karena kucing saya di sini kucing kampung pernah yang nemenin kedai mulai dari awal ini, dia kok lemes gitu kan, kasih makanan pun enggak selera, kasih ikan kasih ayam nggak mau. Ternyata diskusi sama temen yang pelihara kucing, ternyata oh bang coba dikasih makan obat cacing gitu. Ternyata begitu habis makan obat cacing ini dia langsung semangat lagi gitu. Oh salah satu penyebabnya itu tadi gitu. Iya, kalau cacingan itu dia selain bikin nafsu makan turun, bisa juga dia bikin ini pertumbuhannya jadi terhambat. Perutnya gitu. buncit, kepalanya kecil, biasanya gitu ya? Iya, kalau perut buncit juga iya salah satunya. Kalau pada kitten itu pertumbuhannya jadi terhambat. Terus bisa juga diare, muntah gitu. Kan ada juga kan kucing yang biasanya kita temu, kok muntahnya muntah cacing, atau kok di pupnya ada cacing ya kayak gitu. Nah itu udah pasti cacingan kalau kayak gitu. Jadi emang harus rutin obat cacing. Nah kalau untuk rutinitas kucing itu untuk menjaga kesehatan itu per berapa bulan tuh? Kalau untuk obat cacing, kalau kucing indoor biasanya saya sarankan 3 bulan sekali nggak apa-apa. Tapi kalau kucing outdoor, kucing-kucing kampung yang kita lepas di luar itu 1 bulan sekali, karena dia lebih besar paparan agen infeksinya kayak gitu. Betul. Karena sembarang makannya kan gitu. Iya, sudah sembarang makan. Kita juga nggak tahu dia mungkin minum air genangan-genangan hujan kayak gitu kan, itu ya kotor kayak gitu. Genangan hujan, genangan kenangan. Bukan kenangan. Bukan. Nah, untuk vitamin, bisa dijelasin nggak Mbak Dokter nih? Kalau vitamin tuh dia apakah per hari ataukah dia per bulan untuk kita berikan asupan vitamin gitu? Terus vitamin kucing itu yang tersedia apa aja? Apakah ada yang bentuk cairan atau apa? Karena saya pernah awal-awal kan nanya, boleh nggak, ada nggak yang buat minumnya gitu untuk vitaminnya? Oh nggak ada, karena ternyata kucing itu lebih sensitif gitu ya. Kalau dia mencium aroma ataupun dia nyoba minuman yang berbeda. Waktu itu saya ngasih minum obat cacing kan susah nih. Meraktekin langsung makanin yang dalam bentuk tablet itu dia susah nelannya. Sudah telan tapi keluar lagi. Saya cobalah cairkan, kasihkan diminum, ternyata nggak mau disentuh sama sekali. Dia jadi trauma kalau minum. Ternyata setiap minuman apa aja dia lebih sensitif, pelan-pelan gitu. Oh ternyata nggak bisa. Saya pelajarin lagi, dapat lagi kesimpulan bahwa kucing itu tidak bisa kita berikan dalam bentuk apapun minuman, ya minuman air tok gitu ya. Iya betul. Dia penciumannya lebih tajam. Kalau
kucing itu. Jadi kalau diciumnya kok aneh ya gitu, nggak bakalan mau Mengelabunya itu bisa lewat makanan ternyata. lewat makanan basah terutama basah. ya, karena aroma makanan basah kan lebih kuat kayak gitu. Jadi dicampur aja di makanan. Jadi saya coba ya waktu itu dia hancurin, baru dikasih kuning telur. Dia makan nggak apa-apa juga, masalah juga kalau kayak gitu. Kalau untuk vitamin itu sebenarnya selagi dia nggak kenapa-napa ya, maksudnya nggak ada masalah, nggak ada nafsu makan turun, sebenarnya boleh tidak diberikan sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya mau untuk maintenance ya kita bilang ya, boleh seminggu sekali kayak gitu. Kalau vitamin B kompleks itu biasanya kita berikan untuk kucing yang nafsu makannya turun kayak gitu. Jadi untuk nambah nafsu makan tuh B kompleks itu bagus. Kalau vitamin A itu untuk kesehatan mata juga bagus kayak gitu. Gitu ternyata. Jadi melihara kucing itu kalau kita umumnya itu ya istilahnya kucing kampung mungkin bebas saja dia. Tapi kalau untuk kucing ras itu ternyata harus lebih spesifik dan kita harus lebih detail, lebih teliti karena dikit aja salah ya, salah satunya transisi makanan aja walaupun dia makan ternyata BAB-nya itu berbeda dari yang normal gitu kan. Betul. Nah, kalau ini tanya mengenai penyakit kulit yang biasa didapat di luar. Jamur. Itu tuh biasanya dia dapat. Emang kucing tuh harus berjemur juga ya? Iya, harus berjemur sama kayak kita. Berapa jam dia tuh harus? Kalau berjemur itu nggak ada patokan waktu berapa lama ya. Kalau untuk kucing asal dia sudah agak-agak kepanasan, udah mulai gerah kayak gitu kan, gelisah kayak gitu biasanya ya udah angkat aja nggak apa-apa. Karena kan kalau kucing bulu panjang sama bulu pendek kan beda ya, dia ketahanan terhadap panasnya kayak gitu. Jadi seininya dia aja gitu, sekuatnya dia udah langsung diangkat lagi gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya jamur-jamur itu pasti ada juga obatnya ya. Tapi kalau jamur pasti ada obatnya dong. Kalau kutu juga sama obat kutu. Nah kalau obat kutu itu biasanya kita advice-nya sebulan sekali obat kutu. Kalau kutu sama jamur tuh yang membedakan apa ya kalau misalnya dia sakit? Kalau kutu itu kan kelihatan dia. Kalau kutu itu sama kayak kutu-kutu manusia itu kelihatan. Jadi kutu di kucing itu ada yang jalan-jalan di kulit, itu biasanya kutu itu kutu. Ada juga yang kutu lompat atau kita bilang pinjal, itu juga ada, dia biasanya jalan-jalan terus nanti tiba-tiba hilang gitu, melompat dia. Itu bisa nular dari ke manusia. Kalau ke manusia mungkin bisa mampir aja, tapi dia nggak bisa hidup di kulit kita gitu. Terus ada juga gitu ya ke kucing lain. Biasanya emang ketularan dari kucing-kucing lain sih kalau kayak gitu. Terus ada juga telur kutu. Kalau telur kutu tuh yang biasanya kalau kita lihat titik-titik hitam di area-area dekat akar, gitu kayak gitu. Itu telur kutunya. Jadi dulu saya kalau punya kucing kampung tuh banyak telur kutunya kan. Saya ambilin baru dipelitusin gini. Cahaya. Aneh-aneh. Jadi salah satu yang harus kita perhatikan juga itu ya itu tadi kutu dan jamur kali ya. Kalau kutu mungkin saya belum melihat tingkat kefatalan dari kutu terhadap pertumbuhan di bulu kucing itu tadi di badannya kucing. Tapi yang terasa banget itu jamur ya. Kalau udah jamur itu kelihatan itu aduh kita jadi ini ya kalau umpama sudah jamuran. Jadi waktu itu kan sempat beli sabun itu kan. Ternyata sabun itu lumayan keras, dikit aja ternyata dia. Karena kalau kelebihan dia justru kayak melepuh gitu. Ternyata waktu itu saya sempat ngasih agak banyak tapi bukan kucing ras, kucing kampung sih karena ada saya temukan kucing kampung saya obatin. Ternyata dia justru melepuh tapi sembuh gitu. Cuman ternyata prosesnya pengeringannya itu lama karena dia lebih kayak terbakar lagi gitu nah. Iya, kalau jamur emang lebih lama kita. Treatmentnya itu biasa sampai 3 mingguan lebih. Iya. Gitu kalau untuk jamur. Nah, kalau jamur itu faktor penyebabnya tuh apa tuh, Mbak Dokter? Makanan atau lingkungan? Dari makanan bisa. Yang penting dari lingkungan sih ya terutama dulu. Kalau dari lingkungan itu kan bisa dari manusia loh. Kalau jamur itu bisa saling menularkan kita. Jadi ada yang namanya ringworm, istilah ringworm itu jamur. Kalau di manusia tuh dia kayak bulat, ini saya ada nih bekas ringworm juga nih di sini. Jadi dia kayak cincin gitu, dia modelnya warnanya pink gitu dan itu kalau di kucing sama dia juga bulat, terus dia dirontok bulunya. Nah, itu bisa nular ke manusia kalau jamur. Gitu.
Nah termasuk ini juga kali buat kita yang pingin atau yang baru mau memulai untuk melihara kucing. Ternyata tetes mata dia peka banget itu dengan tetes telinga itu. Kalau kita kasihkan baru satu tetes, kalau telinga itu sudah gimana dia. Tapi kalau udah kena kapas dia sudah nyaman gitu. Oh iya. Dia sudah menikmatin gitu ya kayak manusia lah. Kalau dikasih cotton bud gitu, Iya. ya awalnya aja kaget karena air kan gitu, cairan gitu dan agak kental. Terus dengan tetes mata. Tetes mata. Tetes mata itu ternyata kalau berlebihan juga dia bisa iritasi dan semacam bernanah gitu. Oh iya. Kayak belekan gitu dia ternyata. Jadi Marco itu pernah saya berikan tapi mungkin kelebihan kali ya, atau mungkin kurang steril dari kapas itu tadi. Ternyata besoknya dia tuh kayak belekan terus gitu. Oh iya. Saya lihat kok agak kurang nyaman gitu aromanya gitu kan. Oh ternyata dia iritasi dari mata tadi. Saya baca lagi oh ternyata kita memberikan tetes mata itu harus hati-hati dan nggak bisa berlebihan juga. Iya, Justru apa overdosis gitu. Iya, harus sesuai petunjuk yang ada di label obatnya itu. Nah itu kalau untuk ini Mbak Nisa, kalau di kucing itu ternyata seperti itu. Terus Mbak, ini ada kucing saya juga, dia Anggora. Terus dia tuh selalu belekan bagian sini walaupun sudah dibersihkan, tetap dia keluar air. Jadi kayak dia tuh punya mata nangis terus gitu nah. Oh iya. Kenapa itu bisa penyebab? Kucingnya ini ya pesek ya? Enggak pesek juga ya. Biasanya kalau yang kayak gitu lebih sering pada kucing-kucing yang agak pesek. Nah, kayak gitu. Nah, kalaupun dia dari dulu begitu apa gimana? Iya, dari dulu, dari dia kecil lagi dia kayak gitu. Oh iya. Kemungkinan juga dia memang kelenjar air matanya itu dia lebih banyak kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya ada paparan debu atau apa dia lebih sensitif kayak gitu. Jadi dia lebih banyak mengeluarkan ini. Tapi itu nggak masalah gitu. kan juga? Itu nggak masalah. Yang penting kita harus rajin bersihkan. Kalau misalnya kita nggak bersihkan bisa infeksi karena kan dia mungkin menggaruk-garuk. Bisa juga itu sebenarnya gini. Kucing itu kan rajin bersih-bersih ya. Nah kalau misalnya kucing itu ada beberapa kucing yang agak males bersihin. Jadi harus kita yang bersihin gitu. Sebenarnya kucing itu rajin kok bersihin matanya kayak gitu. Cuman emang lebih seringnya pada kucing-kucing yang pesek kayak gitu. Dia mau bersihin itu mungkin agak susah kayak gitu. Karena emang dia kelenjarnya juga lebih banyak gitu. Dan nggak ada cermin kali dia bisa ngeliat. Iya. Bersihkan. Jadi ya, namanya dia merasa udah bersihkan karena nggak lihat cermin. Namanya juga Mana hewan, lagi gitu yang kan. kotor sih. Kalau tidak cermin mungkin dia tahu nih. Dia tahu. Kayak di kartun-kartun. Iya. Kirain Tom and Jerry apa? Tom and Jerry susah, nggak ada kesempatan mau bersihin di bumi terus. Nah. Iya. Kenapa ya kalau kucing itu lebih peka sama jeri-jeri kayak gitu tuh, mouse. Jadi Dia gimana? mouse suka ngejar tikus gitu nah. Oh suka ngejar tikus. Jerry. Oh Jerry. Saya kira Jerry. Ya itu insting sih, sama insting berburu. Insting hewan. Berburu. Kembali lagi lah ke situ. Dia Sudah suka. ditakdirkan kali. Iya, dia suka sama jangankan kucing ya, jangankan tikus ya, cecak aja kecoa gitu kan pasti dikejar sama Tapi kalau dia kucing. makan cecek tuh nggak masalah kah? Ya masalah sih. Tapi kalau kayaknya nggak ada ya kucing yang makan bener-bener dimakan sampai habis ya. Adanya dimainin ya. Pertama dimainin, dia mainin ekor lu kalau putus. Ya. Marco tuh gitu. Dia kalau nerekam kucing tikus cicak jago. Putus, kalau dia putus dia mainin ekornya sudah selesai. Habis itu dia gigit-gigit. Ya. Tapi nggak habis. Nggak habis, cuma kayak disiksa aja sih sebenarnya kayak dia gitu. gigit-gigit daerah tertentu yang menurut dia, ini nyaman dimakan gitu. Kalau dia sudah melampaui mungkin insting dia kayaknya ini nggak cocok, dia biarin. Iya betul. Nggak enak. Jadi sebenarnya cuma dimain-mainin aja sih kalau hewan-hewan kecil itu. Iya. Tahu nggak kenapa kucing itu kalau ketemu tikus Kenapa? pasti diburu? Kenapa? Karena itu sudah sumpah dari turun temurun. Apa tuh sumpahnya? Karena si tikus dulu pernah PHP-in si kucing gitu, nenek moyang mereka. Wah. Kisahnya tuh gimana PHP ini? Iya di PHP-in dulu mau dilamar gitu kan, tapi di PHP-in gitu kan. Ini curhat apa gimana nih? Maksudnya gimana? Coba aja cari di internet. Kalau nggak nemu nanti kesini. Oh iya oke. Kita cari dulu ya di internet ya. Itu kan semacam film Badik Titipan Ayah itu kan, atau Silariang itu kan, legenda-legenda dari Bugis Makassar itu. Kalau kita nonton, jadi turun temurun itu nggak boleh pokoknya. Jadi terjadilah dengan anak. Tapi kita bukan bahas itu. Iya. Ini intermezzo aja. Iya. Mungkin kucing si tikus dulu pernah PHP-in dia. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya kucing sama macan itu emang dia
punya satu garis keturunan gitu ya? Iya, Bener ya? istilahnya moyangnya gitulah. Moyangnya, iya. Kucing nah, itu sama. tadi moyang. Jadi hampir sama sifatnya, karakternya hampir sama. Bedanya kan cuma satunya meong, satunya mengaum gitu. Yang setahun. Satu. Tapi rata-rata kucing oranye tuh lebih perkasa ya. Kenapa pada di TikTok ngerosting kalau kucing oranye tuh lebih jagoan? Iya, lebih kayak preman sih ya kalau kucing oyen. Nggak tahu, saya belum menemukan, tapi bisa jadi kalau kita bukan cocok logi ya, bisa saja ini cocok logi, cuman kita belum nemu artikel ataupun kajian yang ilmiah. Mungkin bisa jadi karena faktor warna. Warna itu kan mempengaruhi. Ya contoh, mohon maaf, orang ras yang kulit hitam, kulit putih, itu kan pasti berbeda karakternya. Mungkin di situ juga dengan hewan gitu. Iya. Kalau saya sih juga belum baca ya jurnalnya ya. Tapi yang pasti gini, kalau warna itu dia dari genetik, sifat juga dari genetik. Iya. Jadi bisa aja dia kalau misalnya dengan warna ini, genetik warna ini, dia membawa sifat yang itu tadi kayak preman. Tapi kan ada juga yang dia dengan warna ini dia sifatnya kalem kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke genetiknya. Nggak melulu kucing oyen itu yang lebih preman gitu, nggak juga sih. Ada juga kucing hitam putih yang galak juga ada gitu. Ya. Ini nih saya masih penasaran. Kalau kucing itu melahirkan belang 3 laki-laki, kenapa harus dimakan sama bapaknya? Nggak harus dimakan sama bapaknya sih, Nggak, karena tapi juga kayak sama induknya. Sama induknya aja. Iya, Itu karena kenapa juga tuh? sama ibu. Emang dia pembawa sial apa? Bukan pembawa sial. Kalau di secara genetika dia memang lebih lemah kayak gitu. Kalaupun dia itu bisa hidup, dia pasti ada kelemahannya. Biasanya dia steril sifatnya, jadi nggak bisa kawin kayak gitu. Atau dia itu pertumbuhannya lebih terlambat daripada saudara-saudara yang lain kayak gitu. Dan kebanyakan memang steril sih dia. Dia walaupun dia tingkah lakunya kayak kucing kawin, tapi dia nggak bisa ngawin nih kayak gitu. Tapi kalau dia paling lama hidup tuh biasa berapa? Kalau kucing Saya belum pernah menemukan artikelnya ya, tapi atau jurnalnya gitu. Tapi pernah sih saya lihat ada kucing yang kayaknya nih udah dewasa tapi kok belang 3 gitu. Ya, mungkin Dan sekitar jantan. 1 tahun. Iya, jantan, belang 3. Jadi kalau benar kayak yang kata Dokter Nanda tadi bahwa kucing, saya baca itu kan kenapa sih kucing belang 3 jantan pasti dimakan induknya. Sebenarnya bukan dimakan induknya. Mungkin itu bentuk kasih sayang si kucing. Kalau orang awam melihat kayak kemarin ada kucing yang bawa tadi, yang kucing tadi dia bawa anaknya. Orang kira jahat banget dia. Padahal dia memang bisanya kan menggigit. Digigit itu bentuknya. Nah, saya pernah nemukan kucing saya juga belang 3, kucing kampung dulu. Saya perhatikan ini kok begini. Jadi kita mikirnya itu dibunuh mamanya, padahal enggak. Kalau kita membaca dari legenda-legenda kucing, legenda kucing, memang orang bilang dia berbahaya, dia akan membunuh ibunya atau ayahnya gitu, atau bapaknya si kucing tadi, dan dia akan bertanduk. Itu legenda yang kita dengar. Walaupun belum ada yang kata Dokter Nanda tadi, belum kita temukan jurnal atau artikel yang mengatakan memang benar seperti itu. Tapi kalau dari kajian secara ilmiahnya memang itu tadi, dia punya genetika yang dikirimkan, semacam sinyal yang dikirimkan ke ibunya. Daripada dia mungkin tersiksa, bentuk kasih sayang dia seperti itu mungkin. Dia jagain. Jadi kesannya memakan, padahal enggak. Dia mungkin berusaha pengen menyelamatkan atau gimana gitu. Tapi itu tadi, itu bawaan yang dia punya turunan itu nggak bagus jadinya gitu. Ya betul. Turunan Biasanya ada juga yang nggak dimakan sama sekali, jadi dibiarin aja gitu. Jadi lahir dia nggak disusui, nggak diasuh gitu. Jadi disingkirkan aja gitu. Ternyata mungkin ya itu tadi ada sinyal-sinyal ataupun bahasanya hewan dari kucing sendiri tadi, bahwa aku nih dilanjutkan bagaimanapun pasti akan mati. Gitu. Iya, Ternyata betul. genetiknya memang itu tadi. Kalau belang 3 jantan. Tapi ada juga induk kucing itu kalau sudah habis melahirkan anaknya ditinggal kayak gitu tuh. Itu kemungkinannya. Yang pertama, induk kucing ini dia terlalu muda melahirkan kayak gitu. Jadi dia masih Jadi mungkin dia ini baru birahi pertama udah dikawinin. Kok jadi terus melahirkan anak. Nah, tapi karena dia insting keibuannya insting keibuannya itu masih belum mateng gitu ya, akhirnya ditinggal. Atau bisa juga dia tahu ini anak lemah kayak gitu ya. Tadi seperti yang kita bilang, dia meninggalkan anaknya aja gitu karena tahu anaknya ini lemah kayak gitu. Ya, jadi kucing itu ada usianya juga untuk menikah ya. Ya betul. Ternanda. Jadi nggak bisa kita melihat gitu kita ya cocok aja ketemu, kalau dijodoh-jodohin ketemu. Tapi ternyata ada kandungan-kandungan kucing yang tadinya juga, kalau kucing muda itu biasa anaknya tuh nggak bisa banyak. Tapi kalau dia sudah matang dalam
perkawinan itu anaknya sampai 4, 5 gitu Ya, kan. ada yang sampai 8 juga sih. 8. Kayak gitu. Jadi tingkat perkawinan kucing kalau umpamanya biasa tuh ras-ras Persia tuh orang. Anggora ataupun kucing-kucing yang imut-imut lah gitu. Pinginnya kan anaknya banyak gitu Ya. kan. Tapi dipaksain untuk secepatnya dinikahkan, dikawinkan. Ternyata dampaknya itu kurang baik buat Iya kesehatan. betul. Bahkan ada juga yang belum sampai melahirkan keguguran kayak gitu tuh juga Ya, ada. Ada yang hidup satu, yang satunya lemah. Betul. Nah kalau untuk ini kan kita biasa menemukan kucing Persia dikawinkan dengan kucing kampung. Ya. Ekspektasinya tuh bakal ngikutin dengan harapan yang besar, dengan harapan yang besar agar anaknya itu mengikuti ke induknya semua, Persia mungkin semua, atau jantannya semua ke Persia. Ternyata ini benar nggak? Ini mau klarifikasi ke Dokter Nanda. Ternyata kucing itu sekalipun dia punya anak 1 ataupun 2, itu tidak akan dominan ya ke satu induk atau ke satu jantan gitu. Kalau toh dia 2 atau 3 itu akan terbagi. Ada yang mendominasi, mendominasinya juga nggak sampai 90%, paling 70%. Ada yang bagi 2, Ya, ada yang malah ngikutin yang kampungnya. Gitu. Iya, iya betul. Jadi kalau misalnya kucing itu kan dia lahirannya berapa 6 gitu ya. Pasti ada yang bulunya panjang, lebih panjang. Terus nanti ada yang bulunya setengah-setengah Dom gitu. Ya, kalau orang bilang. Iya, mixed dom. Terus ada yang kok ini mirip ke kampung ya kayak gitu. Ya itu emang balik lagi ke genetik sih gitu. Dia membawa genetiknya siapa yang lebih dominan, induknya kah atau ayahnya kayak gitu. Nah ini juga, ini sebenarnya bisa jadi lucuan aja sih. Ya. Induknya, jadi saya pernah nemukan kucing di sini. Induknya itu warnanya apa, jantannya yang biasa dia temanin warnanya apa, tiba-tiba Anaknya yang lain anaknya warna kok bulunya beda. ada berbeda gitu. Apa? Oh beda. Oh ya, itu kemungkinannya ada 2. Dia mungkin membawa resesif warna. Jadi kalau genetik itu kan ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau dominan itu kan yang kelihatan nampak fisik. Kalau resesif itu dia membawa gennya, tapi dia nggak muncul di penampilan fisiknya. Nah itu kemungkinan anaknya itu dia muncul yang resesifnya dari ayah ibunya gitu, induk jantannya. Nah atau kemungkinan kedua si betina, si induknya ini itu dia kawin sama jantan yang lain gitu. Jadi kalau kucing betina itu dia bisa kawin sama 2 jantan. Jadi anaknya itu nanti dia bisa jadi jantan yang satu mirip sama jantan yang satu. Saya nggak kepikiran dari bahwa Dia bakal selingkuh. maksud saya kucing itu ternyata kalau dia maksudnya nggak mikir perselingkuhan gitu. Ternyata ya bisa jadi. Bisa Karena selingkuh juga rupanya. waktu itu Mbak Nisa barengan terus nih, gitu kan awal ketemu didekatin ternyata jodoh. Ya. Kawin, saya lihat kawinnya gitu di depan gitu. Terus bawa-bawa terus kok ada warna lain gitu. Padahal jantannya nih hitam. Iya. Ada putih-putihnya dikit dan si betinanya tadi itu warna apa gitu dia. Yang pasti kok bisa belang 3 gitu nah. Kok ada warna 3 warna dari anaknya ini kok. Oh ternyata itu tadi baru saya. Ada perselingkuhan. Itulah gunanya mengkonfirmasi. Ternyata dalam dunia perkucingan perselingkuhan pun ada. Ya. Pelakon. Perebut pejakor, perebut jantan orang, kok orang kucing. Enggak orang. Iya. Nah terus Mbak Nanda sendiri punya nggak pengalaman buruk mengenai kucing sendiri? Nah, ya itu. Dengan Pengalaman buruk sama sih ya kayak owner-owner yang lainnya kucing meninggal gitu. Itu termasuk pengalaman buruk sih bagi saya gitu. Ya walaupun saya tahu meninggalnya karena apa gitu kan. Ini Maksudnya kucing sendiri atau kucing customer? sendiri, Oh, kucing sendiri. Kalau Customer kucing gitu. customer ya juga ada lah gitu ya. Kalau kucing sendiri itu kan karena kita sudah ada ikatan ya kayak chemistry gitu sama. Saya tahu ini sakitnya apa kayak gitu. Kayak saya kehilangan Marco ini, aduh sedihnya gimana. Tapi saya sudah tahu pelakunya. Oh iya. Gitu jadi ya apa ya lebih ke kenangannya sih sebenarnya kalau saya bilang itu. Jadi kayak kesepian gitu. Sebenarnya waktu itu pun kucing saya nggak cuman itu aja gitu. Dulu yang iya ada indukan sama anak-anaknya. Nah yang mati ini bapaknya gitu. Namanya Leon waktu itu kucing saya yang mati. Nah si Leon ini meninggal. Terus si betinanya si istrinya si Mueza ini tuh kayak ngeliatin gitu. Sebenarnya kan
karena saya tahu itu virus, saya tuh jadi kayak jangan diliatin gitu, nanti takutnya ketularan gitu kan. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang si Moeza sehat gitu. Cuman kalau saya ingat-ingat lagi, si Moeza tuh ngeliatin Leon tuh kayak ngucapin selamat perpisahan kali ya gitu. Ini kasusnya hampir sama dengan saya. Jadi ya ini kita bicara bukan soal perawatan aja ya kali. Ya. Ada ikatan batin. Jadi kucing itu ada 3 dulu. Marco, Polo, dengan Marco Polo. Juliet kalau nggak salah satunya itu. Karena nama yang satu yang kampung itu yang saya dapat di sini tuh bingung namanya. Ada yang manggil ini tetangga. Jadi si Marco saya ngambil dari cerita Marco Polo gitu. Ya. Marco yang satu Polo dikasih almarhum Pak Iwan. Kucing kucing hutan ini. Bengal. Saya kasih mulai dari kecil. Saya mandiin, saya rawat. Memang dia lincah dan perlakuannya hampir sama semua. Tapi dalam hal insting, si bengal ini lebih ngeri gitu. Agresif. Lebih agresif. Jadi gelas itu sampai 2. Kalau dia lapar itu ngobrol-ngobrol pecah gelas gitu kan. Nah, waktu itu dia lagi sakit nih. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kenapa pentingnya vaksin. Karena si Marco itu saya pikir ini bengal nggak perlu divaksin, ternyata tetap. Jadi waktu itu 2 dari yang oren tadi karena kucing kampung sering keluar masuk ternyata membawa virus, kena lah sama si Polo. Yang bengal tadi. Marco padahal tempat minumnya sama karena dia pernah divaksin, dokter Nanda sendiri yang vaksin itu vaksin sudah 2 kali ya kemarin. Ternyata dia ketahanan tubuhnya lebih bagus. Dia nggak flu sama sekali, nggak pernah sakit, makannya tetap semangat. Yang 2 ini flu sama. Akhirnya yang oren itu entah kemana dia nggak balik lagi, kayaknya sudah mati gitu. Karena saya temukan yang Polo ini tadi, yang bengal tadi, ternyata matinya itu bagus banget. Gimana? Jadi waktu saya ke kedai, saya tuh jarang kalau udah keluar sore balik lagi ke kedai. Tapi karena waktu itu teringat, si Polo ini sakit, saya belum ngasih makan. Begitu saya pulang, karena sudah mau jelang Isya habis maghrib, saya pulang. Di sini sudah ngaji, mau persiapan azan Isya. Begitu saya pulang, saya kasih makan sebentar, saya kasih minum obat. Setelah itu selesai azan Isya, dia mati di tangan saya. Karena saya peluk-peluk gitu, lus-lus gitu kan. Ternyata mati di tangan. Jadi dia itu saya tiba-tiba ingat kucing saya belum saya kasih makan obat dan makanannya yang cair gitu. Saya bawa pulang ke kontrakan. Jadi ternyata dia mati di tangan saya. Selepas azan Isya pas. Iya. Jadi dokter Nanda tadi cerita kedekatan emosional tadi sama kasusnya dengan saya gitu. Iya, chemistry. Jadi kucing itu kan biasanya dia dia tahu kalau dia mau pergi kayak gitu ya. Jadi dia tuh ada yang kayak istilahnya pamitan gitu sama yang punya. Gitu. Jadi waktu itu di kandang karena saya pisah taruh di luar dulu sebentar. Jadi dia sempat melihat saya tuh sempat ngeong sekali, ingat sekali saya itu ngeong sekali. Terus saya datang, saya bilang ya saya mau ngasih makan kamu nih. Iya. Saya buka kandang, saya coba kasih cairan, dia makan sebentar tapi nggak bisa tetelan semuanya. Iya. Selesai Isya azan mati di tangan gitu. Jadi ya hampir semua hewan kali seperti itu gitu. Iya. Cuman karena yang kita tahu ini yang kita pelihara sehari-hari kucing ya kemungkinan kita menganggapnya kucing itu punya perlakuan seperti itu. Iya betul. Betul sekali. Saya juga punya bang pengalaman. Sama kasusnya. Tapi ini lebih kayak saya yang psikopat. Gimana? Jadi waktu kecil itu saya punya banyak kan pelihara kucing yang kecil-kecil kayak gitu kan. Timut-timut lah. Timut. Jadi saya tahu gergaji besi. Iya, yang kecil. Yang kecil. Itu saya gerek. Apanya? Kucingnya dia. Ini bahaya nih. Itu masih kecil belum tahu apa-apa. Jadi diteriakin sama orang tua sama ibu tuh. Kenapa itu kucingnya dicekek? Ini bahaya nih. Waduh. Ini harus disensor nanti Bang Seng. Wah. Enggak, ini pengalaman gitu kan. Maksudnya bukan yang sekarang gitu kan. Mungkin ceritanya berbeda-beda dan biasa kan ya kalau lebih ekstrim lagi itu ya mohon maaf di Manado gitu kan. Dimakan. Biasa orang itu diperjualbelikan gitu. Sudah dalam kucing ya itu ya. Iya kucing. Namanya pasar ekstrim ya. Jadi saya kan punya satu kampus saya nih ada orang Sulut juga kan Manado. Jadi mereka tuh kayak punya doktrin sendiri kalau mereka tuh harus makan kucing. Itu adat atau apa? Itu kan sudah biasa. Sudah biasa mereka di sana makan kucing.
Iya, Itu katanya dagingnya tuh sama kayak daging ayam. Rasanya Oh. lebih empuk gitu. Ya kalau kita mungkin merasa beda lah gitu. Iya, rasanya. iya, Tapi iya. bagi yang sudah nyoba gitu kan. Nah Kasian, terlepas dari itu, saya pernah dapatkan juga jurnal atau artikel, bahkan pernah mengalami sendiri. Iya. Kelebihan kan setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing kenapa dia pelihara hewan ini, pelihara hewan ini. Tapi dari sisi kucing, dua keunggulan dari kucing yang saya tahu. Pertama, kucing itu ternyata tidak pernah kalah dengan ular. Ular kobra, ular apapun. Kalau jadi dia jaga rumah itu kalau ada ular yang mau masuk, dia tahu. Iya betul. Dan dia tidak akan pernah kalah. Saya belum pernah menemukan artikel ataupun jurnal dalam perkelahian kucing dengan ular tadi, ular kobra atau king kobra, dia tidak akan pernah kalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 5 menit atau 1 menit 2 menit sebelum terjadi gempa, kucing itu hewan yang akan lari nabrak-nabrak. Oh. Jadi pernah kejadian di rumah saya waktu di Bunyu subuh pas lagi sahur, kucing ini kenapa kabur gitu, padahal pintu itu terbuka aja, dia tahu jalan keluar gitu. Iya. Ternyata nabrak sana nabrak sini, 3 menit setelahnya gempa. Waktu saya di Jawa juga kasusnya sama. Saya sempat sekolah di Jawa, kasusnya sama. Di Makassar kasusnya sama waktu saya kuliah. Jadi 3 kali kejadian itu kucing itu lari pontang-panting, ternyata selepas itu ada gempa. Iya, jadi kayak insting Insting hewan ya, sih. Mereka lebih tahu. Anjing juga mungkin sama. Iya, sama. Penciumannya atau insting dia kalau ada makhluk halus ataupun apa gitu dia tahu gitu. Dia tahu. Bahkan kalau artikel di YouTube saya lihat kucing yang sudah diasuh sama pengasuhnya, dilatih, tiba-tiba 1 tahun kemudian disambangin sama pelatihnya, dia tahu bahwa pelatihnya akan datang nih. Bahkan setengah jam sebelumnya dia sudah nunggu di depan pintu. Itu kehebatan anjing gitu. Iya, betul. Ya, Dia kucing punya. juga sama gitu kan. Kalau ular teman juga pernah di Sabanar, rumahnya itu ada ular ternyata. Ular sawah gitu ya. Bukan ular sawah, ular kobra. Oh iya. Datang, ternyata kucingnya itu kelahi. Ularnya itu dia lihat. Jadi ada juga anak ular, kedua kalinya datang itu mati malah, digigit sama kucing. Digigit sama kucingnya. Iya. Jadi saya coba buka di YouTube ataupun di beberapa ini, kenapa kalau kucing, makanya kalau dalam dunia kungfu jurus kucing itu tadi Iya. dengan jurus kobra tadi, Iya. itu kalau dipadukan ya memang yang berbahaya tuh jurus kucing dengan jurus mabuk gitu kan. Iya. Kalau ada kan, kalau kita ngikutin itu kungfu boy ataupun pembaca komik-komik kungfu boy, ternyata ilmu kucing itu tadi gitu juga. Dia punya daya refleks. Sama juga dengan ini, setinggi apapun kita lempar kucing dari menara, ketinggian apapun, dia selalu tetap, Tetap ini. Jatuhnya pakai. itu udah hukum gravitasi. Iya. Dia akan tetap jatuh seperti ini. Kalau anjing bisa dia jatuh seperti ini tapi akan patah. Iya. Kalau kucing dia nggak akan patah. Itu kelebihannya kucing. Makanya kucing bilang nyawanya 9 Ya, ya. 9. Tadi setinggi apapun dia dibuang, dia tetap akan jatuhnya pasti Iya, begini. balik lagi. Terus bisa aja langsung lari gitu. Iya, dia Masih bisa kuat lari. aja dia lari lagi. Kalau anjing dia dijatuhkan, dia belum tentu dia Ya, mungkin dia posisi pusing gitu. atau apa gitu kan. Dan itu pasti patah. Walaupun dia mungkin ada bantalan di telapaknya ya. Iya. Itu salah satu kelebihannya kenapa kucing bantalannya itu tebal. Iya. Karena itu tadi kalau dia jatuh dia bisa ini. Itulah yang saya dapat gitu. Iya. Dan lagi juga kucing itu dia lebih ini ototnya tuh lebih fleksibel dia. Ya, Makanya kalau misalnya kucing itu kita ganggu gitu ya, refleksnya itu kan kadang bisa sampai ke belakang gitu. Tapi kalau anjing itu dia agak kaku dia. Terus pernah lihat nggak sih kayak meme yang kalau misalnya ngangkat anjing badannya diangkat itu anjingnya kan tetap lurus gitu ya. Tapi kalau kucing itu kayak liquid Melengkung. dia, ya melengkung dia. Kayak onta gitu. Iya. Jadi dia kayak fleksibel gitu. Terus kucing juga bisa masuk ke dalam akuarium yang bulat itu. Kayak itu memang karena ototnya dia lebih fleksibel memang. Nah ini Dokter Nanda, idealnya kucing itu melahirkan itu berapa bulan sih? Supaya ini kan berkaitan dengan gen ya. Ya. Genetiknya itu semakin keseringan dia kawin, genetiknya juga akan kurang baik gitu kan. Kalau yang saya baca. Iya karena pengaruh usia. Biasanya sih ya 1 tahun itu kawinkan aja sudah nggak apa-apa. Jadi itu dia udah mateng secara hormon juga, secara fisik juga dia udah. Jedanya 1 tahun ya. Oh antara kawin yang satu sama kawin yang ini. Kan dia Boleh, kawin, nggak apa-apa. melahirkan.
Kan Iya. berapa lama sih mengandungnya itu? 2-3 bulan 63 hari paling lama. 58 sampai 63 hari. ya? Sekitar 2 bulan berarti. Ya, sekitar 2 bulan. Nah itu jedahnya dia itu Mau berapa kawin bulan? lagi. Kalau kita sarankannya 4 bulan itu kan anakan kucing udah lepas sapi. Nah, kalau setelah itu terserah kalau mau kalau memang dia birahi lagi mau dikawinkan lagi sih nggak masalah. Cuman kan kita gini, kucing kalau misalnya habis menyusui, habis melahirkan itu kan dia badannya kurus ya biasanya, kurus, lah gitu kan. stres, terus juga bulunya rontok. Ya kita kasihlah dia recovery kayak gitu dulu. Maksudnya Istirahat kita biarkan dia berat badannya ideal dulu gitu. Masalahnya adalah ketika dia diketemukan sama kucing jantan pasti birahinya naik lagi. Nah itu kenapa penyebabnya biasanya kucing-kucing kampung itu baru kemarin beranak kok udah kawin lagi gitu karena dia ketemu sama jantan jadi dia terpancing lagi. Karakternya karakter manusia pesisir. Gimana Kalau manusia pesisir itu kan banyak anak gitu bawaannya. Iya. Karena ternyata daerah wilayahnya itu mendukung gitu. Iya. Orang pesisir gitu. Ya sama kucing itu tadi. Kucing di sini juga yang kucing kampung itu Mbak Nisa sama. Jadi dia masih anaknya kecil, dia udah hamil lagi. Nah, bawaannya sensitif. Didekatin padahal anaknya tuh masih mau nyusuin dan belum ini sih. Oh. Belum Tiba-tiba lepas ASI gitu. dia mau nyusuin pas lagi baring dia langsung kaget gitu. Refleks. Oh. Dia nolak. Iya, gitu. iya. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi kayak kasihan juga ngelihatnya gitu. Iya, jadi emang kita harus ngasih waktu lah dulu buat perbaikan gizi, perbaikan badannya si indukan kayak gitu. Sama ini saya pernah ngasihkan kucing kampung di sini itu susu yang biasa buat ini saya karena dia awalnya Susu senang. sapi ya. Susu Susu manusia. ini UHT. Iya. Oh iya ya. Kalau yang SKM susu kental manis itu kan bukan susu tuh creamer. Iya. Kalau yang ini kan UHT kan susu dia. Jadi ternyata dia nggak bagus juga ya. Iya, karena dia ada laktosanya. Laktosa Jadi tadi. kalau ususnya kucing itu dia sifatnya intoleran laktosa gitu. Jadi Dia menolak gitu ya. iya dia nggak bisa mencerna laktosa. Kalau kita kan bisa ya manusia. Kalau dia nggak bisa, jadi ujung-ujungnya dia diare gitu. Kalaupun ada yang bilang, tapi kok cocok ya sama susu Iya, beruang awalnya. kayak Iya. gitu. Awalnya gitu kucing saya Iya. dikasih buatin denko gitu yang pakai air hangat. Dia minum. Tapi sehat cocok. juga dia. Sehat juga. Nah itu seberapa besar tolerannya sebenarnya kayak gitu. Dan volumenya juga mungkin. Iya, volumenya Kalau saya kemarin juga. tiap hari ternyata lemas langsung. Iya, kalau tiap hari. Diare gitu kan. Kok dia ini lemas, ternyata saya buka ternyata nggak cocok dia minum Iya, susu. nggak Susu bisa. dengan coklat kali ya. Coklat, terus yang nggak boleh tuh apalagi ya bawang putih, anggur itu juga nggak Kalau boleh. ikan asin, Kalau ikan asin nggak apa-apa. Kalau kucing katanya makan nggak yang ada garam-garamannya asin Bisa itu rontok. bisa rontok. Iya, kalau kebanyakan garam dia rontok memang. Gitu. kalau dia makan kebetulan aja dia temukan nggak ada masalah mungkin ya. Kalau- Yang kita nggak boleh itu kan rutin gitu. Iya, heeh. Kalau memang apa ya kasih sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya gitu. Cuman kalau bisa sih jangan. Nah termasuk ini kali ya. Kalau udang Kalau udah nggak masalah juga, masalah ya. asalkan dia nggak alergi gitu. Karena ada beberapa kucing juga sensitif sih sama seafood kayak gitu. sama ini apa tadi? Masuknya tempe. Oh tempe, kalau tempe itu dia protein nabati. Nah kembali lagi Itu dia kalau suka juga kucing gitu. kan Baik yang karnivora. digoreng maupun yang mentah dia makan. Bukan kebutuhan utamanya. Protein hewani itu wajib gitu. Jadi kalau bisa ada protein hewani kasih Ya, yang sekali-sekali dari lah. hewan gitu. Kalau tempe gak kita anjurkan sih gitu. iya. Tapi emang mengandung protein, cuma bukan protein hewani. Dia lahap makannya gitu. Tapi boleh lah sehat sekali buat ganti-ganti rasa. Mana tahu dia Ternyata kalau melihat di beberapa YouTube ternyata dia membolehkan, tapi ini dokter loh yang ngomong gitu kan. Ternyata kurang baik ya gitu ya. Iya. Nggak dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan. Boleh sih dia bisa, bukan boleh bisa tapi kurang Kalau dianjurkan. dikasih pasti dimakan aja kan. Namanya kucing, namanya kucingnya sembarang aja. cicak aja dia makan gitu. Tapi kok seneng belalang dia? Antara saya bandingkan belalang dengan cicak, dia lebih memburu belalang itu. Yang ini apa? Yang sering bunyi nih. Yang sering bunyi, Laron. Bukan hewan-hewan yang peka dengan cahaya ini loh. laron. Iya laron. Bukan Yang laron. kayak capung itu kan? Kalau laron kan dia kayak capung apa? Kruing apa? Iya Kriang. Kriang. Dia seneng itu. Seneng kriang. Seneng kriang dia buru, dia makan. Bunyinya tuh kriuk-kriuk.
Oh, Masa iya. Marco nggak gitu kok. Ya Marco belum menemukan. Sudah. Banyak. Gitu tuh. Berarti dia sudah terdidik memang. Yang didik dia itu bagus berarti. Iya, emang harus dididik Kucing sih. kampung, kucing kampung yang 2 ekor ini yang kecil. Itu kalau ada kriang itu selesai. Langsung diburu. Langsung diburu dia makan Iya. habis. Emang begitu sih instingnya kucing. Dia kalau makan tuh bunyi Krucuk. kriuk-kriuk gitu. Kering gitu garing katanya. Nah, apa lagi Mbak Nisa yang mau ditanyakan? Maksimal umur kucing itu berapa sih? Ada yang sampai 27 tahun. Tapi saya temukan itu di luar negeri ya. Maksudnya dari jurnal-jurnal luar negeri gitu. Ada yang sampai 27 tahun. Kalau di Indonesia ada yang sampai 15 tahun. Saya pernah ketemu juga. Umumnya dia 15 kalau saya baca. Iya, umumnya di 15. Kalau di sini saya paling tua ketemu umur 7 tahun. 7 tahun. Kalau yang lebih dari itu saya belum pernah ketemu sih. Pulang. Gitu. Berpulang. Ya 7 tahun tuh udah kayak kurus banget, terus giginya udah nggak ada gitu. Kalau dia udah tua kan kelihatan juga gitu. Ya kelihatan kok dia udah senior banget. Dan itu Dokter Nanda harus nyari cara itu. Kalau di sini kan perawatan kecantikan itu kan Dokter Ayu ada. Ya. Dokter Nanda buka itu juga perawatan kucing kecantikannya juga. Jadi supaya tidak mempercepat penuaan dini. Nah iya, kalau itu dari pakannya aja sih. Kalau kucing tuh dari pakannya aja. Pokoknya pakannya sesuai. Kirain ada facial mukanya kucing. Nggak ada. Bagaimana caranya gitu kan, bulunya itu kan mempengaruhi. Gimana tahu gitu kan, kita nggak tahu. Kalau dari bulu ya pakan, vitamin, pokoknya yang sesuai lah sama usianya. Nah yang biasanya tadi kalau tempe, ikan asin itu kan tidak dianjurkan walaupun bisa dia makan. Nah yang umum kita temukan tuh apa yang kira-kira tidak dianjurkan tuh? Selain susu tadi kan itu berbahaya tuh. Yang biasanya kita temukan ya, ya makanan-makanan manusia sih, nasi, coklat. Kalau yang pedas-pedas kan dia udah tahu nih ini pedas. Ya. Dia nggak mau tuh. Ada juga pernah Seenak saya apa ketemu ikan, kucing yang makan makaroni itu ada loh. Tapi ujung-ujungnya dia muntah. Muntah. Iya. Kucing saya dulu malah makan durian. Wow. Iya. Jadi kami makan durian, buka satu buah. Dia makan 1 biji itu dia makan habis sendiri. Terus gimana? Udah, suka aja Nggak dia. kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Setelah dia makan disembelih tadi. Ada rentetannya. Oh, itu beda lain lagi. Kirain tadi gara-gara Jadi dia itu dia kami makan durian, dia ikut juga makan durian kayak gitu. Jadi kayak senang. Terus ada juga satu kucing saya, dia tuh lebih senang kok jilat-jilat balsem gitu nah. Kenapa ya? Itu Kayak punya kelainan aneh gitu deh. tapi dimakan sama dia. Dijilatin. Oh, dijelatin ya. Atlet kali. Lebih ke kebiasaan sih kalau kayak gitu. Sebenarnya kucing itu kalau kita pelihara mulai dari kecil ya, kalau kita udah biasakan ngelarang gitu, dia akan terbiasa. Misalnya jangan ganggu sampah gitu. Kita biasakan aja dari kecil gitu. Kita marahin kah atau kita jauhkan kayak gitu Sama dari dengan sampah memanggil-manggil gitu. Iya, kita biasakan aja. Kalau misalnya kucing ini kan ada yang dibiasakan beraknya di ini pupnya di pasir, ada yang di toilet juga. Tapi kalau misalnya dia nggak di pasir juga nggak apa-apa. Di toilet. Di toilet maksudnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Yang pasti harus Marco itu kita pernah. siram. Marco itu pernah ke lubang kloset. Kloset. Tinggal pintar banget nih kucing. Baru ditinggal waktu opening Tahu Malinau. dia ya. Saya pulang ternyata pasirnya itu kepenuhan. Kan yang jaga tuh kan Bang Ces nih. Karena yang sering saya suruh ini. Karena waktu itu lupa ditutup pintu belakang. Dia lewat belakang. Kotorannya dia itu di lubang ini. Karena itu tadi dia sudah tahu gitu kan. Iya, kucing itu dia nggak mau kalau misalnya pasirnya udah penuh, nggak mau dia di situ. menghindari. Kucing itu kan Jijik dia. dasarnya iya hewan bersihan kan kucing itu. Jadi tempat lain gitu pasti dia pupnya. Jadi kucing saya yang di Sebatik tuh di rumah dia kalau pup pipis pasti di WC. Ya kan udah Sudah tahu. dilatih kan dia. Iya, yang penting Kita harus nggak kita latih siram. pun dia juga mencari gitu kan. Tapi kalau udah dia keseringan di situ dan kita nggak awasin ya keseringannya di Ya situ. di nanti. situ, di situ. Karena dia mencium ya itu tadi hewan teritori kan. Iya. Dia pernah buang kotoran di sini apa. Iya, betul. Seperti itu sih. Terus juga kalau kucing saya yang di rumah sana tuh dia lebih bertemannya sama anjing. Oh iya. Kayak gitu. Jadi dia punya insting sama anjing. Jadi main-main Jinak aja ya? sama iya. Teman. Iya. Ada. Berteman. Walaupun dia nih anjing di luar aja gitu nah. Anjing liar. Anjing liar. Oh, iya, Tapi dia berteman. Jadi anjingnya sering datang ke kucingnya. Berkamuflase kayaknya dia. Iya. Terus anjingnya sendiri tuh malah takut sama kucing itu gitu. Tapi kucingnya berani sama anjing. Berani. Oh iya, kebanyakan emang yang saya temui anjing itu takut loh sama kucing. Atau kucing jangan-jangan itu anjingnya udah mualaf. Ya. Udah berteman dia.
Iya ada yang kayak gitu. Ada juga Nanti yang saya kirimin Dokter Nanda dengan Mbak Anissa. Kemarin saya ketawa sama Bang Jas nonton 2 malam yang lalu, saya dapat di Instagram itu seekor anjing tidur, dia netein ini. Netain kucing. Iya, ada. Saya Netein. Iya. Mau saya tanya Ustadz, hukumnya apa itu? Nanti kita dipanggil Ustadz. Mana tahu nggak boleh satu susu kan, satu ibu. Mana tahu jadi sepersusuan nanti dia. Kayak gitu. Iya. Nah, apalagi nih kira-kira dinamika yang terjadi di dalam dunia perkucingan nih, Dokter Nanda, yang bisa diedukasikan ke kita nih. Karena kalau saya melihat perkembangan sekarang entah di story-nya kawan-kawan ataupun masyarakat di Tanjung Selor sendiri, bahkan adik saya sekarang juga main kucing di Tarakan. Kucingnya malah ada yang dari kampung, dari kucing kampung, Persia, banyak dia pelihara sekarang. Bahkan anaknya tuh dia udah diajarin. Bahkan dia ceritain keutamaan memelihara kucing ini kesayangan, kalau di Islam itu kesayangan Nabi gitu kan. Iya. Bahkan kucing yang tidur di surbannya Nabi saja, waktu Nabi mau pergi sholat zuhur, dia potong itu surbannya, dia tidak mau membangunkan kucingnya gitu. Begitu cintanya tuh Rasulullah ke kucing tadi gitu. Iya betul. Apa nih yang bisa diedukasi ke kita yang kita menganggapnya sepele, tapi dalam dunia kucing itu ternyata itu harus dihindari gitu. Mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya kita berbicara hewan ya, pada umumnya itu kita nanti akan kenal 5 freedom kayak gitu, atau 5 kebebasan hewan kayak gitu, 5 kesejahteraan Ini nih hewan. yang penting nih. Jadi yang pertama itu dia harus terbebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kita harus kasih makanan itu sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai dengan usianya dia, kondisinya Sesuai dia. selera dia gitu. Kalau Jangan juga sih selera tapi enggak bernutrisi sama aja gitu. Maunya ini terus telur terus. Itu dia. Terus yang kedua, bebas dari rasa sakit kayak gitu. Jadi berarti kita harus menjaga kesehatannya, mulai dari deworming. Deworming itu obat cacing ya, kemudian obat kutu, kemudian vaksinasi. Kemudian yang ketiga, bebas dari dia bebas mengekspresikan tingkah laku alamiahnya kayak gitu. Sesuai instingnya lah. Iya, sesuai instingnya. Jadi kalau misalnya kucing itu gini, kucingku biasanya tidur sama aku kayak gitu. Ya itu sebenarnya nggak masalah kayak gitu, nggak masalah. Cuman kita harus tahu nih dia biasanya kebiasaan tidurnya kayak apa kayak gitu. Atau mungkin ternyata kita tuh kayak nggak bisa jaga. Kan kucing itu kalau tidur di kasur nempel-nempel ya bulunya ya. Nah itu juga sebenarnya kita juga harus perhatikan kayak gitu. Hati-hati dengan kebersihannya lah istilahnya kayak gitu. Kemudian bebas dari penyakit gitu. Ya Jadi, itu ini sih penting sih. hampir sama sih dengan manusia gitu. Jadi manusia punya kebebasan. Kalau kita alam demokrasi, bebas Hak mengekspresikan. asasi manusia ya. Hak hewan itu juga harus kita penuhin, yang tadi 5 tadi. Terus faktor kebiasaan itu kasusnya hampir sama nih dengan Vanessa. Kok Marco itu kalau tengah malam sering gangguin gitu, sering meong-meong. Ternyata saya kalau pulang dari kedai ini kan biasa jam 1 jam 2. Ya. Nah itu begitu pulang sampai di kontrakan itu saya ajak main. Nah terbawa lah sampai sekarang. Jadi kebiasaan dia di jam itu memang main gitu. Iya, ya nggak masalah kalau jam berapa. Kalau kucing itu kan dia suka tidur siang kan sebenarnya. Iya. Hewan yang paling panjang tidurnya. Iya, kucing itu hewan yang Sehari paling dia panjang. 15 jam. Iya, dan dia lebih sukanya tidur siang gitu. Kalau malam tuh biasanya berburu kayak gitu. Misalnya kita matikan lampu nih gitu kan, kita biarkan dia main di ruangan tengah gitu. Ada aja mungkin yang diburunya tuh mungkin kadal, mungkin cicak. Pengalaman saya begitu sih. Iya, emang benar. Ya itu tadi pengalaman. Tapi kalau teman-teman mau lebih banyak konsultasi nanti kita bisa datang pet shopnya? Felin Pet Store. Felin Pet Store di Jalan Duku gitu. Iya. Nah itu ada makanan, konsultasi, mau vaksin. Bagi saya kalau saya menganjurkan ke teman-teman yang nonton ini yang mau melihara kucing, saya sudah bisa membandingkan antara kucing divaksin dengan yang tidak divaksin. Itu ternyata sangat fatal ya kalau kita kucing-kucing, apalagi kucing ras, kalau kita nggak vaksin itu ternyata sangat fatal sekali. Dan saya sudah bisa menemukan perbedaannya kucing divaksin, 2 kucing yang tidak saya vaksin ternyata itu terpapar virus dan akhirnya mati gitu.
dan kucing yang ras yang sebenarnya kita anggap itu agak lemah, Persia, ternyata begitu dia sudah divaksin sama dokter Nanda sendiri dan saya sering konsultasi apa baik itu dia ada masalah kesehatan, ternyata pentingnya vaksin saya sudah bisa melihat tuh. Ya. Ternyata ya penting banget gitu kalau kita mau kucing kita itu tetap sehat lah. Salah satu hak tadi dia, hak si kucing bebas tadi, dari penyakit. Mbak Nisa, apa yang mau disampaikan lagi? Cukup berapa? Cukup ya? Dokter Nanda ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Nah, kalau sudah cukup, sebelum kita close, ini ada titipan dari Verlin ya? Verlin Pet Shop yang ada di Jalan Duku, punyanya Dokter Nanda. Ini ada makanan yang nanti ini giveaway buat teman-teman. Nanti komennya nanti bisa apa pertanyaannya? Ada pertanyaannya nggak? Ada kuisnya nggak? Ada kuisnya nggak? Pertanyaannya apa tadi sudah disiapkan belum nih? Pertanyaannya apa nih? Gimana Mas? Fajar. Pertanyaannya dari apa? Dari percakapan kita atau apa ini? Bisa jadi percakapan kita. Dari percakapan ini kan ada tas yang mau diberikan, ada voucher, ada makanan ya? Iya. Benar. Makanan dengan ya tasnya yang ini. Ini ada tas nanti bakal ya lumayan nih kalau mau piknik. Kalau bilang kucing healing gitu kan. Dia itu healing. Nah, ini ada tasnya ini untuk menjaga si kucing tadi supaya nggak stres, karena kalau kita masukin di kardus kan kurang estetik lah. Ya masa iya pakai ya, pakai tas seperti ini bisa. Ini diberikan giveaway lah. Mumpung nih kalau di pasaran saya lihat ini sekitar 3 sampai 400-an. Ini mumpung gratis, nanti teman-teman bisa komen di YouTube, nanti YouTube-nya Kaltara TV. Nanti setelah upload akan kita ini, dan kalau perlu sekalian lah mungkin Mbak Nisa kali ada yang mau dilemparkan pertanyaan nih, siapa nama kucingnya Mbak Nisa gitu. Di deskripsi nanti bisa berkomen, tapi kalau umpamanya Dokter Nanda ataupun Mbak Nisa mau lemparkan pertanyaan juga boleh. Siapa nama kucing Bang Geo yang bengal tadi? Kucing bengal. Oh, kucing bengal. Nah, kucing yang telah berpulang itu tadi namanya siapa? Jangan itu lupa ada tambahin almarhum ya. Almarhum. Udah berpulang. Nanti akan salah satunya itu. Terus kalau dari saya, ini kan ada beberapa nih. Dari saya pertanyaan kedua, apa nama pet shopnya Dokter Nanda? Itu nama pet shopnya. Nggak perlu jalannya sih, pet shopnya aja apa namanya. Dan syarat untuk mengambil itu apakah sudah memfollow Kaltara TV dan subscribe Verlin Pet Shop itu wajib untuk mengambil hadiah itu tadi, giveaway tadi. Nanti akan kita lihat apakah sudah memfollow atau belum. Kalau belum memfollow kita belum bisa proses dia. Iya. Ini juga nggak nih? Ini kopi. Oh iya. Ini kopi asupan buat kita yang ada di sini. Oh iya, keren juga ini. Nah, sama siapa Mbak Anissa, silakan dipilih yang mana mau buat Marco, karena udah mendampingin nih, udah ngasih ruang, ngasih usulan kan kemarin. Nanti bisa dipilih duluan untuk si Marco, karena Marco mungkin nanti bakal nonton. Jangan sampai dia nonton yang dibahas dia tapi dia nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa ya. Bang Fajar, Bang. Oke, mungkin dari kita itu dulu. Nanti untuk kelengkapan pertanyaan untuk mendapatkan giveaway-nya nanti silakan di komen. Nanti Bang Segap, operator kita, tim teknis akan memfollow up terkait itu tadi. Iya. Ya dari kami mungkin ini dulu. Nanti kalau umpamanya teman-teman minta masukan atau apa, bisa konsultasi langsung dengan Dokter Nanda yang ada di Jalan Duku. Nanti berkunjung ke sana. Baik diskusi makanan, kesehatan dan lain-lain, bisa panjang lebar di sana, nanti akan diladenin sama Dokter Nanda. Saya dengan Mbak Anissa berterima kasih sekali nih buat Dokter Nanda udah menyempatkan waktu kita untuk kita sharing di sini, karena dengan perkembangan waktu ini, seiring waktu Tanjung Selor ternyata udah banyak yang melihara kucing, baik kucing ras maupun kucing kampung. Tidak ada bedanya selama kita memenuhi 5 syarat hewan tadi. Kami dari Sore-Sore Ngopi bersama Bang Segap juga, Mbak Anissa dan Dokter Nanda mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang nanti bakal nonton sampai habis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata dari kami, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.